Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya terima servisan HP Vivo ya. Ini adalah Vivo Y83. Jadi saya terima itu dalam keadaan mati total. Setelah saya tanyakan yang punya, kronologinya disebabkan karena jatuh ya. Setelah jatuh, LCD itu langsung terbuka. Dan beliau menceritakan juga fleksibel, LCD-nya sudah robek ya akibat jatuh. Nah, ini saya coba cas, tidak ada respon getar sama sekali ya. Oke, kita akan coba pastikan dulu sebetulnya kenapa HP ini. Nah, saat saya balik ternyata LCD sudah ngangkat ya. Ini efek dari jatuh, dia langsung ambiar. Dan fleksibel juga robek. Nah, ini sudah fix ya, berarti LCD memang harus diganti. Kalaupun kita mau perbaiki, fleksibel yang robek itu sebetulnya bisa, tetapi butuh waktu yang lama ya, karena kita harus jumper satu-satu jalurnya. Oke, kita akan buka SIM tray-nya, karena kita akan buka mesin ya. Seharusnya jika ini LCD sudah rusak, kondisi mesin saat dicas itu harusnya getar ataupun ada respon ya. Nah, ini untuk buka backdoor di Y83 kita harus buka bautnya. Ada dua ya, baut di bagian bawah. Ya, kita buka backdoornya. Lalu hati-hati, biasanya ada fleksibel fingerprintnya. Ya, betul sekali ada fingerprint dan itu masih terkunci dengan plat besi ya. Kita harus buka dulu bautnya. Lalu kita ambil untuk pengait kalengannya. Dan kita buka soket fingerprintnya. Ya, ternyata HP ini belum pernah dibongkar ya, karena masih ada segelannya. Kita akan bongkar. Jadi kronologinya disebabkan jatuh. Setelah jatuh, LCD terpental ya dan buka hingga robek. Namun seharusnya kalau LCD rusak ya, kalau kita cas tuh masih ada respon lah ya. Dan untuk HP ini tidak ada getar, tidak ada respon. Oke, saya pastikan dulu untuk di baterainya ya, apakah keluar nilai tegangan baterai sebesar 3,7 hingga 4,2 volt. Setelah saya cek ternyata hanya 2,6 ya. Seharusnya baterai itu minimal 3,2 ke atas, itu sudah bisa dicas. Oke, saya akan suntik dengan power supply di setelan 4,5 volt. Setel power supply-nya 4,5 volt. Lalu kita suntikkan di positif dan negatif konektor baterainya ya, disesuaikan. Tahan kurang lebih 1 menit hingga 2 menit ya, supaya dia nambah tegangannya. Sehingga jika dia nambah 3,2 ke atas, itu sudah bisa dicas. Ya, kita langsung cek ya apakah sudah nambah. Oke, sudah keluar 3,2 lebih ya. Ini artinya HP ini harusnya bisa dicas sudah. Oke, saat saya coba cas dan saya akan pastikan apakah keluar nilai tegangan casnya. Keluar ya, berarti pengecasan tidak masalah. Dan saya akan memastikan sebetulnya mesin ini masih normal tidak.
setel di 4,3 volt, lalu sambungkan positif dan negatif, tekan tombol power. Lihat jarum ampernya, dia naik lalu goyang-goyang dan seterusnya goyang-goyang. Itu artinya normal ya. Tapi display tidak muncul. Berarti sudah bisa dipastikan mesin HP ini normal-normal saja. Ya, berarti kita akan copot saja. Kita akan ganti LCD-nya. Mungkin ada yang bertanya, loh tadi waktu dicas tidak bergetar. Kemungkinan itu efek dari baterai belum penuh ya untuk tegangannya. Ya, ini saya akan copot di bagian mesin. Dan untuk seperti ini, supaya tidak geser kemana-mana komponennya, kita satukan dengan wadah saja ya. Dan ini LCD juga saya belum punya stoknya, saya harus nyari dulu di toko spare part. Oke, jadi ini saya lepas untuk baterainya, tinggal digeret saja. Jika dia agak bengkong, kita tinggal presisikan, luruskan. Nah, lalu kita akan ambil untuk fleksibel LCD-nya. Jadi kita harus copot dulu LCD yang lama supaya kita bisa bawa ke toko spare part dan kita cek, kita tes dengan LCD yang baru. Nah, ini LCD yang lama, ternyata memang ini robek ya untuk fleksibelnya. Jadi nggak bisa untuk diperbaiki lagi. Dan saya akan nyari dulu ya untuk LCD Vivo Y83. Nah, ini saya siapkan dulu supaya nanti gampang untuk ngetes di toko spare part ya. Oke, dalam sekejap saya sudah dapat ya guys. Ini adalah LCD Vivo Y81 tulisannya ya. Kemungkinan memang sama, Y81, Y83 itu sama LCD-nya. Oke, kita akan coba cek dulu. Sebetulnya di toko spare part udah saya cek ya. Tapi untuk memastikan kembali, saya akan coba pasang dan kita akan tes LCD-nya. Untuk harga LCD ini di antara 200 lebihan ya. Jadi masih mahal memang. Di toko online ada yang 2,5, ada yang 275, 235. Jadi relatif ya. Oke, ini saya coba dan muncul display untuk LCD-nya. Namun kita pastikan untuk touchscreen berfungsi atau tidak. Ya, nah ini saya coba untuk panggilan darurat, touchscreen berfungsi ya. Kita copot dan kita akan rakit LCD-nya. Oke, ini sudah fix LCD. Dan sebetulnya untuk LCD bawaan itu tidak ada retak, tidak ada pecah ya. Saya tidak tahu persis ini jatuhnya itu seberapa kencang. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu kenapa kok fleksibel bisa sampai robek ya kalau jatuh. Mungkin apa efek sudah memang LCD ngangkat lalu jatuh dan robek. Ya, ini saya akan bersihkan dari segelannya. Jadi karena sudah dicek itu bagus ya, supaya segel itu tidak mengganggu tingkat presisi terhadap frame. Nah, ini framenya saya berikan lem ya. Saya menggunakan lem T7000 warna hitam. Ya, tinggal diberikan lem ya di pinggir-pinggirnya hingga di list-listnya.
Nah ini namanya list gitu ya kalau menurut saya. Jadi ya istilahnya tuh beda-beda. Yang penting kita maksimalkan untuk lemnya supaya nggak gampang ngangkat ya LCD untuk di Vivo Y83 ini. Karena jika kita kurang lem biasanya dalam waktu tertentu dia bisa ngangkat kembali untuk LCD-nya, sehingga ya kasihan usernya ya. Kadang cahaya tuh bisa keluar dari samping kalau kurang kencang. Jadi berikan lem itu dari frame atas hingga dasaran bawah ya. Ya ini lalu saya pasangkan LCD-nya. Lalu dikuatkan atau dikencangkan dengan karet bisa, ataupun dengan penjepit touchscreen juga bisa. Ya ini saya karetin di sisi bagian tengah saja. Untuk bagian pinggir-pinggir nanti saya akan bantu dengan penjepit touchscreen ya. Oke, lalu bagian atas bawah pinggirnya saya jepit dengan penjepit touchscreen ya. Ini saya beli kalau tidak salah satunya 10.000 apa ya, saya lupa. Oke, kita biarkan ya ini sampai kering. Ya ini kurang lebih 1 jaman. Kita tinggal lepaskan dan sudah dipastikan sudah kering ya lemnya. Dan untuk pencopotan karet ini hati-hati, karena jika kita terlalu buru-buru dia bisa nyangkut fleksibel dan akhirnya bisa robek. Karena saya pernah dulu begitu. Iya ujung-ujungnya ganti ya gara-gara karet saja. Wah, fleksibel malah robek. Jadi saya belikan lagi LCD yang baru. Jadi buat sobat semua yang akan memaksimalkan di saat pengencangan lem dengan karet, saat pencopotan hati-hati. Ya lebih mempesona langsung saja dipotong dengan cutter ya, supaya tidak kena di fleksibel. Oke, ini sudah saya pasangkan mesin, terus kamera, terus semuanya sudah saya rapikan. Dan ini ada seperti apa ya, seperti penutup untuk di soket kamera. Lalu pastikan kembali untuk di kabel antena. Ya, kita tinggal rapikan ya. Jadi untuk kasus-kasus penggantian LCD itu memang di mana-mana jasa ongkosnya mahal ya. Karena mempertimbangkan resiko yang akan terjadi. Namun bila sobat semua yang pemula ataupun pengguna ingin mencoba mengganti sendiri, ya itu resiko ditanggung masing-masing ya. Artinya pekerjaan seperti ini jika kita lakukan dengan teliti, sabar dan telaten ya, itu kuncinya. Tidak usah buru-buru, itu pasti done dan berhasil. Ya, kelihatannya ini sudah rapi dan kita akan pasangkan kembali baut di bagian bawah ya. Ini model baut-bautnya ini seperti iPhone ya. Jadi iPhone itu pembukaan baut mulai dari bawah seperti ini. Oke, ini sudah saya kencangkan. Lalu kita akan nyalakan ya. Nah, ini LCD yang lama yang robek fleksibelnya.
Ya, ini sudah masuk ke sandi ya, dan kebetulan di nota ada sandinya. Saya akan cek hingga ke dalam. Untuk semua touchscreen, area-area sentuh, pastikan semua baik-baik saja ya. Wah, wallpapernya. Oke. Ini sudah mantap lah saya rasa ya. Dan siap diberikan sama yang punya. Nah, ini kameranya. Oke, sudah ready ya. Nah, sekarang kita coba cas ya. Oke, pengecasan normal. Dan terakhir kita ritual penggeletean. Oke, biar kelihatan menarik ya. Are you ready? Mo. Oke, sudah menarik ya. Dan tentunya mempesona. Wah, itu gambarnya itu motorsikil. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.